Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Hartati Jarman. Saya dari Prodi Sistem Komputer, NIM 2015 6201032. Di sini saya akan menjelaskan 7 poin mengenai slogan Javawora, atribut, method, kelas, tipe data objek, primitif, modifier, dan konstruktor. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang OOP. Yang pertama, apa itu Java? Java adalah bahasa pemrograman untuk pengembangan aplikasi dan website yang fleksibel berjalan di berbagai platform. Selanjutnya saya akan membahas tentang OOP. OOP, Object Oriented Programming. Sebagai calon programmer, kalian wajib tahu tentang OOP. Mengapa? Karena programmer harus mampu meminimalisir program dan membuatnya tertata rapi. Selain itu juga, untuk mempercepat pembuatan aplikasi serta meminimalisir timbulnya bug. Hal tersebut dapat teratasi dengan OOP. Dan kalian tidak perlu memasukkan kode berulang dalam skrip panjang. Dan itulah mengapa seorang programmer harus mengetahui tentang konsep dasar dan mempelajari konsep dasar tentang OOP. Selanjutnya, OOP merupakan suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Dan dalam bahasa Indonesia, OOP juga dikenal dengan PBO atau pemrograman berorientasi objek. Apa tujuan dari OOP? Tujuan dari OOP yaitu untuk mempermudah pengembangan sebuah program. Dan ia memiliki variabel dan fungsi yang dibungkus ke dalam objek ataupun kelas. Keduanya dapat saling berinteraksi sehingga dapat membentuk sebuah program. Seperti yang kalian ketahui sebelumnya, seorang programmer harus mampu meminimalisir program dan membuatnya tertata rapi. Selain itu juga untuk mempercepat pembuatan aplikasi. Lalu pertanyaannya, apakah kita mampu membuat program dengan prosedural saja? Tentu bisa. Masalahnya, jika programnya semakin besar maupun kompleks, maka itu semua akan membuat kode kita sulit untuk di-maintenance. Sebab teknik prosedural identik dengan menggabungkan seluruh kode. Itulah mengapa kita harus menggunakan teknik OOP, Object Oriented Programming. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi pertama, yaitu slogan Javawora. Java dikenal memiliki moto
write once, run anywhere. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kode program yang ditulis menggunakan Java bisa langsung dijalankan pada platform berbeda-beda tanpa perlu menyusun ulang. Mengapa bisa demikian? Karena penulisan kode program Java biasanya disimpan dalam file berekstensi Java dengan menggunakan Java Compiler. Kita bisa menyusun file berekstensi Java menjadi file berekstensi kelas. File berekstensi kelas inilah yang disebut sebagai bitcode dan bisa dijalankan di seluruh Java Virtual Machine atau JVM. Dilihat dari penggunaannya, sebagai bahasa pemrograman umum, kita bisa memanfaatkan Java untuk membuat berbagai bentuk aplikasi. Hal ini berlaku mulai dari aplikasi berbasis desktop, website, mobile, atau mikroprosesor. Sementara dalam praktiknya, bahasa Java tidak didukung pemrograman prosedural, melainkan menggunakan konsep pemrograman berbasis objek. Selanjutnya saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan Java. Java adalah pemrograman favorit banyak programmer. Adapun kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut. Kelebihan yang pertama, lebih simpel dan mudah dimengerti, berorientasi objek, bahasa pemrograman yang aman, bisa digunakan pada banyak platform, multi-threaded sehingga bisa menjalankan beberapa tugas sekaligus. Kekurangannya, performa yang lebih lambat, penggunaan memori yang cukup banyak, kode yang agak rumit, tampilan GUI yang ditulis di Java kurang menarik, dan juga mudah didekompilasi. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan tentang atribut. Apa itu atribut? Atribut merupakan bagian dari sebuah kelas yang masih berhubungan erat dari kelas tersebut. Atribut juga bisa disebut sebagai properti atau properties dari sebuah kelas. Contohnya, ketika kita punya sebuah kelas motor, maka kita dapat menambahkan atribut seperti kecepatan motor, umur motor, ukuran, ban, warna, dan lain-lain sebagainya. Untuk lebih detailnya, saya akan memberikan contoh program seperti berikut. Penggunaan atribut berlaku dari kurung kurawal awal sampai dengan kurung kurawal akhir. Ini dinamakan scope. Untuk penulisannya menggunakan format lower camel case.
Untuk kata pertama diawali dengan huruf kecil, sedangkan kata selanjutnya diawali dengan huruf kapital, sama seperti Pascal case. Penggunaan spasi tidak diperkenankan ketika menghubungkan dua kata atau lebih dari sebuah nama properti. Contohnya, length, width, apple, speed, live movies, dan lain-lain. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang method. Method berperan menjelaskan bagaimana suatu atribut beraksi. Peran yang dimaksud berupa tingkah laku atau behavior yang dapat digambarkan oleh suatu method. Misal, kelas manusia. Manusia tentu memiliki metode berupa tingkah laku, seperti berpikir, berjalan, berbicara, makan, mendengar, dan lain-lain sebagainya. Maka tentunya, metode dapat disesuaikan dengan program yang dibuat. Agar lebih jelas, kita coba implementasikan ke dalam sebuah kode Java. Gunakan compiler online seperti reveal.ita atau glot.io. Kalian wajib memahami dan membaca konsep dasar pada Java sebelum kalian belajar lebih lanjut mengenai OOP. Pertama-tama, kita bisa membuat kelas hewan seperti ini contoh kelasnya. Lalu kita bisa membuat kelas hewan kelinci, apapun itu, mau kelinci atau kucing dan lain-lain. Kemudian kita bisa menambahkan properti. Lalu kita bisa menambahkan kode program pada kelas kelinci. Dan ini outputnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas. Kelas bertugas untuk mengumpulkan prosedur atau fungsi dan variabel dalam satu tempat. Kelas merupakan blueprint dari sebuah objek atau cetakan untuk membuat objek. Contoh kelas sebagai berikut. Kelas akan mempresentasikan objek yang mau dibuat. Jadi, dalam membuat nama kelas, harus disesuaikan dengan objek yang akan dibuat. Penulisan nama kelas memiliki aturan, yakni dengan format Pascal case. Penulisannya diawali dengan huruf kapital. Jika nama variabel tersusun dari dua kata atau lebih, maka perlu diberi spasi di antaranya dan diawali dengan huruf kapital pula. Misalnya, kelas makanan kucing, seperti ini, kelas senjata, kelas seek-in. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang tipe data objek dan primitif. Tipe data primitif seperti int, float, double, boolean, dan lainnya tidak menuruni sifat dari suatu objek. Tipe data primitif itu sendiri hanya mengandung tipe-tipe dasar dari suatu objek. Untuk membungkus suatu tipe data primitif, kita dapat menggunakan wrapper class sebagai berikut. Yang pertama, kelas integer digunakan untuk tipe data int, kelas double digunakan untuk tipe data double, kelas char digunakan untuk tipe data char, kelas byte digunakan untuk tipe data byte, dan lainnya sesuai dengan tipe data. Berbeda dengan tipe data primitif, objek tidak perlu dibungkus agar bisa digunakan.
sehingga bisa dideklarasikan dan digunakan kapan saja di dalam Java. Yang keenam, modifier. Saya akan menjelaskan tentang modifier. Apa itu modifier di dalam pemrograman Java? Modifier adalah keyword istimewa yang bisa memodifikasi definisi dan perilaku dari kelas, metode, atau variabel. Beberapa di antaranya mungkin sering kalian temui dengan kode Java berikut ini. Modifier untuk mengontrol akses terhadap kelas, method, atau variabel disebut juga access modifier. Di antaranya yaitu public, protected, default, dan private. Modifier non-access untuk membuat method dan variabel dari kelas. Modifier non-access abstrak untuk membuat kelas dan method abstrak. Modifier non-access final untuk menyelesaikan implementasi dari kelas, method, dan variabel. Modifier non-access, synchronized, dan volatile yang digunakan untuk thread. Modifier non-access native yang digunakan untuk method native. Seperti yang kalian lihat, beberapa modifier hanya dapat diaplikasikan pada kelas, method, atau hanya pada metode dan variabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konstruktor. Konstruktor merupakan suatu metode yang akan memberikan nilai awal pada saat suatu objek dibuat. Pada saat program dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah new membuat suatu objek. Pada saat kita bekerja dengan konstruktor, hal mendasar yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, ada nama konstruktor sama dengan nama kelas. Tidak ada return tipe yang diberikan ke dalam konstruktor signature. Tidak ada return statement di dalam tubuh konstruktor. Overloading adalah suatu cara membuat lebih dari konstruktor pada suatu kelas. Supaya pengaksesan konstruktor tersebut lancar, maka sebagai pembedanya adalah tipe perimeter dan juga jumlah perimeter. Konstruktor overloading. Itulah penjelasan dari saya mengenai 7 materi, yaitu slogan Java Wora, atribut, method, kelas, tipe data objek primitif, modifier, dan konstruktor. Sekian penjelasan dari materi saya. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan materi tersebut, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.